Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurtex Insani Fitri dengan NIM 2030111149. Di sini saya akan menampilkan video simulasi mengajar mengenai pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mencek dulu apakah dari anak-anak Ibu semua pada hari ini hadir? Hadir, Bu. Hadir ya, berarti tidak ada yang berhalangan satu orang pun. Nah, pada pembelajaran hari ini, di sini ada yang ingat tidak? Pembelajaran kita minggu lalu itu apa? Tentang apa? Berarti sudah lupa ya. Baik, nanti jadi pembelajaran akan kita ulas pembelajaran yang minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, di sini pada pembelajaran pertama ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semua, apakah ada yang tahu pedoman atau landasan di dalam negara kita itu apa? Pancasila. Nah, benar. Pedoman dalam berkehidupan di negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, ada yang tahu tidak Pancasila yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang benar. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu lambangnya apa? Ada yang tahu? Nah, di sini sudah ada terdapat gambar dari lambang-lambang Pancasila. Nah, di sini ada bintang, pohon beringin, kepala benteng, padi dan kapas, serta adanya rantai. Nah, di sini tadi Hanifah menyebutkan bahwasanya lambang dari ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Bintang. Nah, bintang, benar. Ada yang tahu tidak selanjutnya nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila ini apa? Nggak tahu. Nah, nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila yang pertama ini yaitu nilai ketuhanan, yaitu kita saling menghargai dan menghormati antara penganut agama lain. Jadi tidak boleh saling mengolok-olok penganut agama lain, baik itu Hindu, Nasrani, Buddha, Tionghoa ataupun Kristen dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini juga kita harus menghormati dan menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Nah, itu adalah nilai-nilai Pancasila yang pertama. Selanjutnya, untuk sila yang kedua, ada yang tahu apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari gambar yang 5 ini, manakah lambang dari sila yang kedua? Mana? Ada yang tahu? Rantai. Nah, betul. Lambang dari sila yang kedua yaitu rantai. Yaitu rantainya saling berhubungan, tidak lepas. Nah, jadi nilai yang dapat diambil dari kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila yang kedua ini yaitu seluruh rakyat Indonesia itu memiliki hak yang sama. Tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyatnya. Mengutamakan sikap tanggung jawab dan tolong menolong. Nah, berdasarkan sila yang kedua ini kita harus bisa mengamalkan sikap saling menolong, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk sila yang ketiga ada yang tahu?
Mana lambangnya sila yang ketiga? Pohon beringin. Nah, untuk lambang yang ketiga itu pohon beringin. Nilainya yaitu nilai cinta tanah air, berjiwa patriotisme, yaitu kita tuh harus bersikap sebagaimana kita mencintai negara kita sendiri. Selanjutnya yang sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan. ada rancu ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, itu sila yang keempat. Nilai-nilainya itu bijak dalam mengambil keputusan. Nah, itu contohnya ya. Selanjutnya pada sila yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita harus menanamkan nilai-nilai adil di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tadi berdasarkan sila keempat, yaitu kita mengambil nilai-nilai dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini, yaitu bijak dalam mengambil keputusan. Nah, terkadang manusia itu lupa akan tanggung jawab dan haknya. Nah, tapi lebih sering manusia itu lupa akan tanggung jawabnya. Nah, seperti adanya ada yang tahu tidak kerusakan alam itu penyebabnya manusia atau tidak? Coba. Ada yang tahu? Nah, jadi bukan hanya karena alam sendiri perubahan itu terjadi, namun perubahan alam juga disebabkan dikarenakan ulah manusia sendiri, seperti adanya penebangan liar. Nah, itu mengakibatkan hutan gundul dan terjadinya longsor. Nah, itu adalah perubahan alam yang disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang disengaja dan dapat mengakibatkan hilangnya atau punahnya ekosistem hewan maupun tumbuhan di daerah-daerah tertentu. Nah, selanjutnya itu selain dari perubahan alam ini, dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan itu bisa mempengaruhi ekonomi, sosial, serta budaya Indonesia. Nah, mengapa hal itu mempengaruhi? Dikarenakan dari perubahan alam kita tidak bisa mengambil manfaat-manfaat dari alam, sehingga yang tadinya bisa dari alam bisa kita perjualbelikan menjadi punah dikarenakan ulah kita sendiri. Nah, itu selanjutnya di dalam laptop ini telah ada teks mengenai cinta tanah air dan bangsa. Nah, di sini juga ada buku. Di sini akan anak-anak ibu akan ibu perintahkan untuk membuat pelatihan berdasarkan teks yang telah ada ini. Di sini akan ibu bagikan, disilahkan dikerjakan. Nah, itu telah ada teks cinta tanah air dan bangsa. Nah, di sana kita harus menemukan pokok pikiran dari teks tersebut. Apakah sudah selesai? Nah, baik, dikumpulkan kembali ya. Nah, sehingga itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik sila 1, sila 2, sila ketiga, 4, dan kelima dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak melenceng dari kehidupan yang seharusnya kita jalankan, tidak melenceng dari norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Terlebih dan terkurang, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.